Halo semuanya, balik lagi sama Mamang Roy, channelnya alur cerita film buat kalian para movie mania. Mantap! Kali ini Mamang mau nyeritain alur dari film yang melanjutkan seri pertamanya, yaitu Ted 2, yang dirilis tahun 2015 silam, 3 tahun setelah film pertamanya. Ted 2 adalah sequel kedua dari film Ted yang melanjutkan cerita dari seri pertamanya. Jadi, ada baiknya buat kalian yang belum nonton Ted yang pertama, silakan ditonton dulu, oke? Biar paham. Dengan cerita yang berfokus ke Teddy, yang menuntut haknya sebagai makhluk hidup dan bukan barang properti. Dan sebelum mulai, Mama nggak bosan untuk ngingetin kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, silakan ditonton dulu, oke? Ya udah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Di awal scene, kita diperlihatkan Teddy yang didampingi sahabatnya John sedang melakukan pernikahannya dengan Tammy Lynn di sebuah gereja. Dan sama seperti John, pernikahan itu dipimpin langsung oleh idola mereka, yaitu Flash Gordon. Kemudian, kebahagiaan mereka pun berlanjut dengan pesta yang dihadiri oleh semua teman dekat dan rekan mereka. Namun, di tengah kebahagiaan ini, John terlihat sangat murung. Dan di sini kita mengetahui bahwa John dan Lori sudah bercerai 6 bulan lalu dan masih mengingatnya sampai saat ini. Dan film pun dimulai. Alur film maju ke 1 tahun ke depan yang memperlihatkan Teddy dan Tammy yang sedang cekcok karena masalah keuangan mereka. Teddy menyalahkan Tammy karena menghabiskan banyak uang untuk shopping dan Tammy menyalahkan Teddy karena terlalu banyak membeli ganja dan narkoba. Pertengkaran mereka yang semakin panas bahkan mengganggu penghuni yang lain dan membuatnya marah. Shut the fuck up! Oh, for Christ's sake! You shut the fuck up! Esok harinya di tempat kerja, Teddy curhat ke rekan kerjanya Joy dan meminta saran untuk memperbaiki hubungannya dengan Tammy yang mulai hancur. Joy mengatakan hanya ada satu cara untuk memperbaikinya, yaitu anak. Teddy dan Tammy harus mempunyai anak agar pernikahannya tidak hancur. Teddy yang menganggap ini ide bagus, langsung menemui Tammy di gudang untuk bicara. I wanna have a baby. Tammy awalnya ragu, namun karena Teddy bersungguh-sungguh, Tammy pun senang dan setuju dengan hal ini. Keesokan harinya, Teddy memberitahu John tentang keinginannya untuk punya anak. Sebagai seorang sahabat, tentu John ikut senang dan mendukung penuh ide tersebut. Namun permasalahannya adalah Teddy tidak mempunyai sperma. Ya iyalah ya. Untuk itu mereka berniat untuk mencari orang yang rela mendonorkan spermanya. Dan orang pertama yang mereka mintai bantuan adalah idola mereka sendiri, yaitu Flash Gordon. Karena mereka berpikir kalau itu terjadi, anaknya akan menjadi seorang superhero. No can do, my brother. Well, why not? Sayangnya, rencana mereka tidak berjalan baik karena Flash Gordon menolak untuk mendonorkan spermanya dengan alasan kalau ia sering onani di tahun 80-an dan sekarang spermanya tinggal sedikit. Dengan perasaan kecewa, John dan Teddy pun pergi. God damn it! Oh shit! Namun, mereka tidak kehabisan akal. Kali ini, mereka berencana untuk mengambil sperma dari Tom Brady secara diam-diam, seorang pemain NFL American Football. Karena mereka berpikir kualitas sperma Tom Brady hampir mendekati Flash Gordon. Yeah, can I help you? Mereka pun berhasil mengelabui Tom Brady untuk mendapatkan akses ke halaman belakang dan merusak pendingin ruangan dengan tujuan saat mau tidur, Tom kepanasan dan membuka pintu kamarnya. Namun sayangnya, aksi mereka kali ini pun gagal karena Tom Brady tiba-tiba terbangun. Dalam persembunyiannya, John menyadari sesuatu. Kenapa Teddy tidak meminta bantuannya untuk menjadi pendonor sperma? Daripada ribet sampai mencuri, John dengan senang hati akan mendonorkan spermanya. Johnny, thank you. Thank you so much. Di sisi lain,
kita diperlihatkan Donnie yang sekarang sedang bekerja sebagai OB di perusahaan manufaktur mainan Hasbro. Dan buat kalian yang lupa, Donnie adalah fans fanatik Teddy sedari kecil dan selalu ingin merebut Teddy dari John. Saat semua persiapan sudah matang untuk mempunyai anak, permasalahan baru justru muncul. Dokter mengatakan kalau penyuntikan sperma tidak bisa dilakukan karena Tammy Lynn sudah tidak subur lagi dan rahimnya telah rusak karena penggunaan narkoba yang berlebihan di masa lalu. Namun, mereka tak kehabisan akal. Kali ini, mereka berniat untuk mengadopsi seorang anak di panti asuhan. Namun, lagi-lagi permasalahan baru malah muncul. Pengajuan adopsi mereka ditolak pemerintah karena di mata negara, Teddy dianggap bukan manusia, melainkan barang properti. I'm not a person? Jed, can I see you for a moment? Kemudian, masalah ini pun memanjang. Karena dianggap bukan manusia, Teddy dipecat dari tempat kerjanya, rekening banknya ditutup, kartu keanggotaannya dibatalkan, dan yang paling parah, pernikahannya dengan Tammy Lynn dibatalkan dan dianggap tidak sah oleh negara. Kemudian, John yang tidak terima sahabatnya dianggap properti, mengambil tindakan untuk melawan balik pemerintah dengan cara menyewa seorang pengacara. Dengan bantuan Google, mereka pun menemukan seorang pengacara. Namun, karena kasusnya cukup rumit dan butuh uang yang tak sedikit, akhirnya kasus mereka dilempar ke pengacara junior yang akan menangani kasus mereka secara gratis. Mau tidak mau, mereka pun setuju. Akhirnya, mereka bertemu dengan Sam, seorang wanita muda sekaligus pengacara junior yang barusan Mamang ceritain. Mereka pun akrab dengan cepat, karena Sam ternyata juga seorang penikmat ganja. Setelah berdiskusi dan menjelaskan detail kasusnya, Sam pun bersedia untuk membantu Teddy. Hari demi hari, mereka lewati dengan bercanda, tertawa, menghisap ganja, sembari mempelajari kasusnya bersama-sama. Dan berkat usulan dari Sam, Teddy pun kini mempunyai nama belakang. Clubber Lang. Akhirnya, persidangan untuk membela Teddy pun dimulai. Dan singkat cerita, setelah melakukan perdebatan yang cukup sengit, Teddy dan timnya kalah dalam persidangan. Dan secara resmi, Teddy dinyatakan sebagai properti oleh pemerintah. Hasil persidangan Teddy pun menjadi headline berita di mana-mana dan menyebar sangat cepat yang menimbulkan pro dan kontra. Mendengar hasil keputusan yang sudah resmi, Donnie yang bekerja sama dengan Hasbro berniat untuk menculik Teddy. Karena sekarang menculik Teddy sama dengan mencuri sebuah permen. Dan mereka bermaksud untuk membuat duplikat Teddy demi meraup keuntungan yang besar sekaligus mewujudkan keinginan Donnie untuk memiliki Teddy-nya sendiri. Di sisi lain, dalam keadaan yang hampir putus asa, Sam akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari Patrick Meighan, seorang pengacara top di Amerika. Karena menurutnya, hanya dialah yang bisa menangani kasus ini. Setelah membuat janji dengan Patrick Meighan, mereka pun bersiap untuk perjalanan panjang ke New York. Alright, we'll be back tomorrow afternoon. Di tengah perjalanan panjang, mereka pun menjadi semakin akrab dengan lebih mengenal satu sama lain. Mereka pun sempat beristirahat di sebuah kafe, dan Ted terus mendesak John untuk berpacaran dengan Sam karena keduanya masih melajang. Namun mereka berdua terlihat masih malu-malu kucing. Setelah istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke New York. Namun kini Teddy yang menyetir dan membiarkan dua temannya tidur sebentar. Namun, sepertinya membiarkan Teddy menyetir adalah sebuah kesalahan. Teddy menyetir sambil merokok, menari, bahkan sempat mengirim pesan untuk Tammy di rumah. Karena ulahnya, mobil yang dikendarainya keluar jalur dan menabrak sebuah gudang. Karena hari sudah mulai malam dan gelap, sangat sulit untuk menurunkan mobil mereka yang tersangkut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu sampai pagi datang. Saat sedang mencari kayu bakar untuk api unggun,
mereka bertiga dikejutkan oleh sebuah penemuan besar. Mereka menemukan sebuah ladang ganja dengan jenis yang sangat langka. Saking terharunya, mereka bertiga pun sampai menitikkan air mata. Setelah memetik beberapa untuk dibawa pulang, mereka kembali ke api unggun dan Teddy menemukan sebuah gitar dan senapan di gudang yang tadi. Dalam gelapnya malam yang dingin, Sam menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah dan membuat John jatuh hati padanya, sekaligus membuat rencana Teddy untuk menyatukan mereka berhasil. Pagi harinya, mereka berhasil menurunkan mobilnya yang tersangkut dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka ke New York. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di New York dan bertemu Patrick Meighan, si pengacara top yang diperankan oleh Morgan Freeman. Namun, lagi-lagi tidak seperti yang diharapkan. Patrick Meighan menolak untuk mengambil alih kasusnya Teddy, karena menurutnya bagian terpenting untuk menjadi manusia adalah berkontribusi untuk masyarakat. Dan Teddy tidak pernah melakukan hal itu. Yang ada malah sebaliknya. Mendengar penolakan ini, Sam yang sudah datang jauh-jauh pun sangat kecewa. Dia juga menjelaskan dan pergi meninggalkan Patrick bisa menjadi inspirasi dan contoh mereka untuk dunia. Kini benar-benar putus asa. Dan Sam mulai menyalahkan dirinya sendiri karena merasa dirinya payah sebagai pengacara. Namun John menguatkannya dengan mengatakan kalau ia sudah berusaha melakukan yang terbaik. Melihat John yang semakin mesra dengan Sam, Teddy tiba-tiba marah karena Teddy merasa John menari di atas penderitaannya. Kesalahpahaman pun terjadi. Mereka terlibat cekcok dan akhirnya Teddy pergi meninggalkan mereka. Teddy yang kini sendirian berjalan tanpa arah yang membawanya ke sebuah event Comic-Con. Dan tanpa sadar, ia telah dibuntuti oleh Donnie. Teddy yang sedang melihat-lihat event tersebut, tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang memakai kostum kura-kura ninja, yang mengaku sebagai fansnya. Ia berniat berminta foto bersama. Karena tak ada perasaan curiga, Teddy pun mengiyakan permintaannya. Namun, saat akan berfoto, tiba-tiba fansnya itu melepas topeng kura-kuranya. Teddy pun sangat terkejut mengetahui kalau orang itu adalah Donnie, orang yang pernah menculik dan merobeknya dulu. Teddy yang sedang dikejar oleh Donnie menelpon John untuk meminta bantuannya. Sayangnya, sebelum selesai berbicara, Donnie menemukannya. John yang mengetahui Teddy dalam bahaya langsung bergegas menuju ke Comic-Con. Namun akhirnya Donnie berhasil menangkap Teddy yang bersembunyi di antara boneka Teddy lainnya. Donnie yang berhasil melakukan tugasnya melapor ke Direktur Hasbro, Mr. Joseph, untuk mengungkap rahasia apa yang membuat Teddy bisa hidup demi membuat duplikatnya. Namun secara tidak sengaja, Donnie bertemu Guy yang sedang membawa Teddy. Namun Donnie mengatakan kalau Teddy mabuk dan ingin menyadarkannya. Akhirnya, John dan Sam yang sudah tiba bertemu dengan Guy di Comic-Con, yang memberitahunya kalau Teddy dibawa seseorang karena ia mabuk berat. Dan tanpa pikir panjang, John pun langsung menyusul Teddy. Di situasi yang genting dan harus cepat, John malah bertemu Flash Gordon, yang marah akibat mobilnya yang dirusak di awal film, yang membuat mereka akhirnya bertengkar dan membuat event Comic-Con menjadi rusuh total. Dalam kerusuhan, John akhirnya bisa melarikan diri dari Flash Gordon dan kembali mencari Teddy. Di sisi lain, Teddy sudah sadar dan melihat Donnie yang sudah memegang sebuah pisau untuk membelah perutnya. Sementara Teddy hanya bisa mengulur waktu. Sebelum sempat membelah Teddy, John dan Sam datang untuk menyelamatkannya. Karena tak ingin terlibat, Mr. Joseph pun pergi meninggalkan Donnie. John yang marah lantas memukul Donnie dan pergi meninggalkannya. Akhirnya,
Teddy pun kini sudah aman. Ia juga meminta maaf dan menyesal atas kelakuannya kepada John dan Sam. Ia pun kini sudah tidak peduli lagi kalau dirinya disebut properti. Namun saat ingin kembali, Donnie masih mengintai mereka. Kali ini Donnie berniat untuk mencelakakan Teddy dengan memotong tali penyanggah miniatur pesawat UFO. Dan terjadilah scene yang cukup dramatis di sepanjang film. Ya, John menyelamatkan Teddy dan membuat dirinya tertabrak oleh pesawat raksasa itu. Akibat benturan yang cukup keras, John pun kini tak sadarkan diri. Di tengah kepanikan, Teddy melihat Donnie dan menyalahkannya sebagai dalang di balik peristiwa ini. Which one? Teddy menjebaknya dengan sebuah lagu kesukaan Donnie. That's him. Get off me! Dan akhirnya, Donnie pun berhasil diamankan oleh petugas. John yang masih tak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit. Namun, keadaannya semakin parah karena detak jantung John berhenti dan harus segera dilakukan operasi. Somebody help! Oh my gosh, John. John, what the hell's going on? Is he okay? The doctors will do everything they can. Esok harinya, dengan perasaan cemas, mereka menunggu hasil operasi. Akhirnya, operasi pun selesai, dan dokter mengatakan kalau John tak selamat, dan jika mau, mereka bisa menemui John untuk yang terakhir kalinya. Johnny. Akhirnya, mereka datang untuk melihat John untuk yang terakhir kalinya. Sam yang tak kuat menahan sedih, terus menitikan air mata. Teddy bahkan tak kuat menahan air matanya saat mengucapkan salam perpisahan. Namun, saat sedang berduka, John tiba-tiba bangun dan mengejutkan mereka bertiga. Dan di sini kita mengetahui kalau ternyata operasi John berjalan dengan baik, dan dia bersekongkol dengan dokter untuk menyampaikan sebaliknya, hanya untuk mengerjai teman-temannya. Dan di momen ini juga, Sam resmi berpacaran dengan John. Dan di tengah kebahagiaan, tiba-tiba Patrick Meighan datang menjenguk John. Ia datang untuk meminta maaf pernah menolak kasusnya Teddy. Dan sekarang, ia tersadar setelah melihat apa yang John lakukan untuk Teddy di TV. Dan sekarang, ia sudah siap untuk mengambil alih kasusnya. So, shall we get started? Persidangan kedua pun digelar. Berkat bantuan Patrick Meighan, Teddy pun akhirnya memenangkan kasusnya. Dengan ini, Teddy resmi menjadi seorang manusia dan bukan lagi barang properti. Di tengah kerumunan wartawan yang hadir di persidangan, Teddy kembali melamar Tammy Lynn karena sebelumnya dianggap tidak sah. Dan film ini diakhiri dengan bahagia di mana Ted yang kini berhasil mengadopsi seorang bayi laki-laki yang diberi nama Apollo Creed Clubberlang yang terinspirasi dari film Rocky. Sam dan John juga menghadiahinya sebuah boneka Teddy Bear Junior yang mirip dengan ayahnya. Selesai. Gimana? Seru ya? Film ini mengajarkan kita, di balik semua masalah dan kesulitan, selalu ada nikmat dan kemudahan. Dan film ini adalah sequel terakhir dari film Ted, dan sampai saat ini tidak berlanjut. Walaupun Mamang pengen banget film ini ada sequel ketiganya. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita kali ini. Kalau kalian ada film yang mau Mamang bikinin alur ceritanya, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan film Ted 2. Akhir kata, Mamang, ciao. Bye.